Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban ya Ramadan. Selamat menjalankan ibadah puasa. Salam sejahtera buat kita semua. Kali ini Gusman Bojonegoro ada di Rengel, Tuban. Kecamatan Rengel, Kecamatan Soko. Oh, Kecamatan Soko, Kabupaten Tuban. Di lahan Mas Ayi Jegulo. Jegulo ya, teman? Jegulo. Desa Jegulo, Kecamatan Soko, Kabupaten Tuban. Sebelum kita ngobrol-ngobrol sama Mas Ayi, ini saya perkenalkan dulu. Mas Ayi ini saat ini sedang belajar menjadi seorang konten kreator. Nama channelnya apa, Mas? Ayi Tuban. Ayi Tuban. Jadi untuk para viewer Gusman Bojonegoro, kedepannya bisa nyengunguk ya, bisa dolan, bisa mampir ke channel Mas Ayi Tuban. Alhamdulillah tanaman Mas Ayi ini saat ini HST 26 atau 26 hari setelah tanam. Ini benih dari Tajuk G yang dioneri oleh Mas Hendi. Sudah menjadi kewajiban Gusman Bojonegoro untuk selalu mensidak lahan dari benih Tajuk G. Pengen ngerti keadaan tanamannya itu seperti apa, nanti supaya saya bisa ngasih masukan untuk tanamannya kurang apa, kelebihan apa. Tapi sebelum kita ngobrol-ngobrol masalah tanaman ini, pemirsa bisa lihat ini entah ini toko atau ini apa. Ini obat sebegitu banyaknya Mas Agus, Mas Bos Agus. Sponsori Rezeki Tani. Mas Bos Agus yang punya toko Rezeki Tani, obatnya sampean sakmene kae dikekno lahane Mas Ayi kabeh. Luar biasa. Bro Feria sudah nyampe Tuban, guys. Bro Feria, nanti jelaskan satu persatu Mas Ayi ya, sambil latihan ngonten. Nah, sekalian latihan ngonten, sekalian pemirsa bisa tahu obat apa saja yang dipakai Mas Ayi, dan nanti akan saya jelaskan dari obat ini apa yang harus dipakai dan apa yang harus ditinggalkan. Karena saat ini sudah masuk cuaca panas, dan saya informasikan ini di lahan Mas Ayi ini ada kandang sapinya, ada kandang hewannya, ada sapi di sebelah saya ini ngonten. Makanya ada itu sapi asli, itu bukan Mas Ucup. Itu sapi asli. Itu bukan suara Mas Ucup, itu suara sapi yang asli. Sekarang Mas Ayi bisa menjelaskan obat apa saja yang dipakai, semuanya diceritakan, terus nanti di rolling atau sekali pakai obat yang segini banyaknya, terus dosisnya berapa saja. Jangan ditutup-tutupi, karena di konten Gusman Bojonegoro tidak ada yang pembodohan publik. Jadi apa yang dipakai petani itu yang kita sampaikan, biar tidak ada dusta di antara kita. Terus nanti saya akan menceritakan atau ngasih tahu Mas Ayi dosis kelebihan atau kekurangan dan obat apa saja yang harus dipakai dan yang ditinggalkan untuk sementara karena kondisi cuaca. Jadi perlu diingat untuk para viewer Gusman Bojonegoro, Gusman Bojonegoro tidak pernah menyalahkan petani manapun memakai obat apapun. Cuma saya mengomentari apa jenenge? Mengoreksi. Pinter, kameramen ini mulai pinter. Saya cuma mengoreksi dan tidak pernah menyalahkan. Jadi kalau koreksi saya mau dipakai monggo, enggak dipakai juga enggak apa-apa. Yang percaya dengan cara Gusman Bojonegoro monggo, yang tidak percaya tidak apa-apa. Yang tidak percaya biasa aja. Memangnya Gusman Bojonegoro siapa? Ada yang tidak percaya, yes, biasa saja. Ya, percaya itu sama yang di atas, bukan sama Gusman Bojonegoro. Yang jelas SOP yang saya pakai mungkin sebagian juga dipakai oleh Mas Ayi, tapi sebagian Mas Ayi punya ide sendiri, makanya kita butuh belajar bareng. Oke, tidak lama-lama langsung biarkan Mas Ayi menceritakan obat apa saja yang dipakai dari satu persatu Mas Ayi ya. Sembari latihan konten, saya di sini sementara menjadi asistennya Mas Ayi. Monggo.
Diceritakan pakai obat apa saja Mas Ayi? Ya, untuk yang pertama kita pakai nutrisi Ampower. Ampower. Ya. Ini biostimulan. Untuk nutrisi ini untuk mempercepat, untuk menghembuskan. Lanjut Mas Ayi. Ya, kita pada saat musim kemarau, khususnya untuk daerah sini, daerah dataran tinggi dan cuaca ekstrim, cuaca panas, kita rolling pakai G14. Untuk nutrisinya kita pakai Ampower di rolling G14. Di G14 ya? Entek. Habis. G14 ya habis. Oke, terus lanjut. Oke, untuk fungisida fungisidanya kita pakai Cabriotop. Ini untuk aku yang pegang. Ya, untuk cuaca panas seharusnya kita pakai Cabriotop agar pucuk enggak terlalu kuning nantinya. Cabriotop, ya. Piraklostromin dan metiram. Ya. Lanjut Mas Ayi. Untuk perekat peratanya kita pakai Antomis, ya, penembus, perata, pembasah. Ini efektif untuk tanaman yang banyak apanya, Cuk. Untuk perata. Pakai ini, lanjut. Terus kita pakai juga Bionil. Aku yang pegang. Ya. Bionil. Ya. Chlorothalonil. Ya. Dan Antrakol. Propinep. Propinep ini Propinep, guys. Petani yang Sultan itu beli obatnya bukan setengah kilo atau 200 gram, itu enggak, langsung 1 kilo. Kalaupun ada yang 2 kilo Mas Ayi pasti akan beli yang 2 kilo. Lanjut. Untuk mengatasi ulat, biasanya pada musim kemarau kan kita kan banyak ulat sekali ini. Ya, ada telur banyak. Ada telur banyak. Ini untuk membunuh sel-sel telurnya kita pakai Metromil. Dan kita pakai juga di rolling sama Emasel. Di rolling Metromil ini bahan aktifnya metomil. Ya. Di rolling sama emamectin benzoat dari Emasel. Oke. Tapi lanjut. Kalau sudah terlanjur banyak ulatnya kita pakai Brofreya. Kalau sudah ada serangan banyak menggunakan Brofreya. Ini obat yang paling ampuh yang saat ini sedang viral-viralnya. Nanti pokok saya jelaskan. Ini biarkan Mas Ayi menjelaskan obatnya apa saja dulu. Tidak bisa dihitung soalnya. Lanjut. Ya, untuk penyegahan grandong kita pakai seminggu 2 kali dengan dosis 20 ml. Kita pakai Pinamek. Bahan aktif Abamectin. Sini. Ya. Pakai Pinamek, bahan aktif Abamectin. Terlihat Mas Juk. Untuk pencegahan jamur atau apa nanti kita pakai juga Sagrizon. Ini untuk pencegahan jamur. Lanjut. Dan juga Red Bell kita rolling. Red Bell. Decadu Pro. Red Bell ini yang sering saya pakai ini. Azoxystrobin memakai Decadu Pro. Bahan aktifnya apa Mas Ki? Propiconazole. Lanjut. Setelah itu jika tanaman kita banyak yang pucuk kuning seperti ini, wajar kalau seperti ini ya. Tapi untuk pencegahan kita pakai Biotogro. Biotogro juga masuk. Lanjut. Nanti kalau udah umur tua, makanya umur 45 atau 45 di atas, up. Ya, 45 up. Kita juga pakai Tron untuk pencegahan. Untuk pencegahan jamur juga ini jamur ya. Juga. Tron. Dan juga Star Plus. Star Plus itu apa Mas? Ya, ini juga fungisida. Star Plus ini
petrokimia kayaku kalau ini. Fungisida Star Plus. Dan semua ini kita minta sama juragan kita Bos Agus yang punya Rezeki Tani, toko pertanian Rezeki Tani yang berada di Desa Badekan, Soko Tuban. Mas Agus, suwun. Utangan Mas Agus. Enggak apa iki. Oh, itu. Deka Starship. Ya, jika kita tanaman kita terkena jamur atau apa namanya itu, kita tabur pakai ini aja yang murah-murah. Tabur pakai ini aja. Ini Mancozeb. Oke, terima kasih untuk Mas Agus. Sekali lagi itu uraian dari konten kreator pemula atau konten kreator lokal. Turun dulu. Enggak pemula. Nanti yo siapa tahu dari Mas Ai ini berbagi kita bisa mendapatkan ilmu-ilmu yang belum kita tahu. Saya pun tetap akan belajar dari Mas Ai walaupun saya lebih senior di bidang kreator, YouTuber. Ya, jadi saya tetap akan belajar, saling mengisi nantinya. Oke, sedikit saya jelaskan tentang tanaman Mas Ai di 26 HST ini. Menurut saya kalau kelas obatnya seperti ini, tanaman Mas Ai masih kurang subur ya Mas ya. Tapi keseluruhan sudah bagus. Sudah mulai membentuk batang, rencana katanya mau dipupuk di 32 HST, tapi saya sarankan nanti 4 hari lagi sudah harus dipupuk lagi. Alasannya kenapa? Karena sudah mulai muncul umbi Mas Ucup yo. Sudah mulai muncul umbi, nanti kalau pemupukan telat nanti umbinya piup mentil-mentil. Jadi harus dipupuk lebih awal ini ya. Tadi saya juga sudah ngobrol sama Mas Agus yang punya toko apa? Toko Rezeki Tani yang ada di Badekan. Mas Agus ini harus secepatnya dipupuk karena sudah mulai keluar umbinya. Jadi harus agak dipercepat pemupukan supaya nanti benar-benar batangnya bisa besar dan umbinya pun ikut besar. Seperti itu Mas Ai ya. Untuk obat ini tidak langsung dispray sekaligus, enggak. Mas Ai obatnya sekian banyak ini di rolling guys. Di rolling. Seperti Mancozeb itu kalau sudah cuaca panas beliau sudah tidak memakai Mancozeb, masuk Propinep. Ya Mas Agus ya. Mas Ai ke Mas Agus. Untuk obat ulatnya yang Broveria ini yang lagi tren-trennya. Tadi saya kasih masukan Mas Ai persiapkan Broveria jika nanti ada serangan ulat. Ternyata sudah punya Mas Agus, luar biasa. Tapi ini bahaya menurut saya karena apa? Jika kita itu overdosis ngasih Broveria nanti obat yang lainnya tidak akan mempan jika ada serangan lagi. Jadi untuk pemakaian Broveria itu menurut saya jangan lebih dari 20 mili. Jadi menurut saya ini jangan lebih dari 20 mili biar hama itu tidak kebal atau tidak resisten. Menurut saya ini cuma buat rollingan dulu. Beda kalau sudah ada serangan ulat gaya atau apa silahkan memakai Broveria. Tapi kalau tidak ada serangan yang sekiranya tidak fatal, gunakan Broveria itu cukup seminggu sekali. Seperti itu Mas Ai ya. Selain ini obat saat ini sedang viral-viralnya yang sedang digandrungi oleh petani, ini obat dosisnya juga agak tinggi menurut saya. Dan untuk pemupukannya nanti saya sarankan tetap memakai N ya Mas Ai ya, karena tanamannya gepak guys. Saya suka tanaman gepak, tapi kalau terlalu gepak nanti kurang nyeneng nonong hati ya. Jadi kita tetap memakai N dan saya sarankan tadi menggunakan NPK grower yang memang tinggi kaliumnya tapi masih ada N-nya supaya untuk menjaga tanaman itu tetap hijau, karena saat ini di Tuban maupun di Bojonegoro itu sudah musim panas. Sudah masuk musim panas. Ini nanti juga mau diisi Mas Ai ya? Iya, nanti malam. Nanti malam ini tanahnya terlalu kering, wajib diisi menurut saya, karena pada dasarnya bawang merah itu butuh air tapi tidak suka air, tapi butuh air. Jika kering juga akan menghambat dari pertumbuhan tanaman itu sendiri. Overall tanaman Mas Ai ini sudah bagus. Nanti akan kita datangi lagi tanaman Mas Ai ini benih 300 berapa Mas Ai? 330 kilo. 330 kilo.
nanti untuk para penebas bisa masuk ke lahan sini. Penebas siapapun bisa masuk. Ini akan saya dampingi sampai pasca panen ya Mas Ayi ya. Jadi semoga tanaman Mas Ayi ini bisa nyampe panen, ketemu harga bagus dan panenannya bagus. Ya Mas ya. Alhamdulillah tidak ada molar, tidak ada Mas. Nggak ada. Menurut sampean ini tambahan Mas Ayi. Menurut sampean kan baru ambil benih dari saya pertama kali. Benihnya seperti apa? Jangan bohong. Sesuai yang ada di lapangan. Untuk tajuk GY ini benih dari Bos Gusman Bojonegoro. Ini untuk penanaman 5 HST udah segini sejengkal lah. Udah biar. Dan pada waktu itu juga kita sudah 8 HST kita spray pakai nutrisi lah, kita pakai 8 HST karena sudah tinggi gitu ya. Iya, kita tambahin lah nutrisinya, kita pakai G14 atau kita pakai Ampower. Itu memang yang bagus untuk saat ini produk Ampower dan G14. Oke. Untuk benihnya bagus. Sip. Benihnya bagus, Mas Hendy. Pertama kali masuk. Tajuk G masuk di Sanjegulo, Kecamatan Suko, Kabupaten Tuban. Doakan semoga panenan Mas Ayi nanti sukses. Amin. Ketemu harga bagus. Dan kok sapi tuh Cuk. Dan untuk teman-teman semua, kalau membutuhkan benih daerah Tuban bisa menghubungi Mas Ayi. Karena saya akan ngirim benih tetap lewat Mas Ayi dan lewat Mas Agus. Tanpa lewat Mas Ayi dan Mas Agus, Gusman Bojonegoro tidak akan ngirim benih ke Tuban. Jalur Mas, jalur Gaza. Jalur Gaza. Oke guys, itu sedikit yang bisa saya jelaskan. Kalau ada yang kurang jelas langsung bisa ditanyakan di kolom komentar. Nanti akan ada kelanjutannya season-season berikutnya tanaman ini, karena saya tidak akan berhenti di sini. Saya akan mendampingi Mas Ayi. Sebenarnya Mas Ayi sudah tidak sebegitu butuh dampingi, tapi karena keinginan Gusman Bojonegoro ya Mas ya, kita dampingi sampai pasca panen. Semoga benar-benar lulus panen. Mas Agus, saya sudah menepati janji saya, bukan hanya ngirim benih, tapi saya tetap mendampingi petani ini sampean. Saya langsung datang ke lahan. Oke, itu sedikit yang bisa saya obrolkan dengan Mas Ayi. Semoga bermanfaat. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, saya Gusman Bojonegoro dan Mas Ayi Tuban. Jangan lupa like dan subscribe untuk pertama kali ini. Oke. Jangan lupa nanti tak taruh itu channelnya Mas Ayi ya, nanti tak taruh di situ. Ayo didukung. Pokok gini, berbagi. Kita belajar lah. Ya, belajar bareng. Karena pada dasarnya berbagi tidak akan mengurangi, dan ojo bosen tuh minta becik. Oke, berikut sang kameramen. Kurang banter. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di konten selanjutnya.